Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kembali lagi di UMN Channel Reaching Out to Public bersama saya Nazir Anindi. Kami akan memberikan sejumlah informasi yang menarik untuk Anda. Inilah UMN News. Informasi pertama kami awali dengan Universitas Muslim Nusantara UMN Al-Wasliyah mengadakan rapat kerja tahun 2024. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengevaluasi kinerja UMN Al-Wasliyah pada tahun 2023 dan menyusun program kerja yang akan dilaksanakan selama tahun 2024. Universitas Muslim Nusantara UMN Al-Wasliyah mengadakan rapat kerja tahun 2024. Kegiatan ini dilaksanakan di Auditorium Udin Samsudin Jalaluddin Lubis, Kampus Syekh Haji Muhammad Yunus UMN Al-Wasliyah. Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 hari pada 11 sampai 13 Januari 2024. Rapat kerja kali ini mengangkat tema akselerasi dan optimalisasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka dalam mewujudkan UMN Al-Wasliyah unggul. Kegiatan ini dilaksanakan guna mengevaluasi kinerja UMN Al-Wasliyah pada tahun 2023 dan menyusun rencana kerja serta kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun 2024. Pada rapat kerja kali ini, UMN Al-Wasliyah membentuk 6 komisi. Komisi A yaitu bidang akademik, Komisi B bidang RIP, Renstra, dan Renop, Komisi C bidang SPMI, Komisi D bidang kemahasiswaan, Komisi E bidang non-akademik, pedoman dan aset, serta Komisi F bidang promosi. Ketua Umum Pengurus Besar Al-Jam'iyatul Wasliyah Dr. Kiai Haji Masyurul Khamis SHMM sangat menyambut baik kegiatan ini. Ia mengatakan bahwa kegiatan ini harus rutin dilaksanakan untuk berdiskusi mengembangkan UMN Al-Wasliyah. Saya sangat senang adanya rapat koordinasi atau rapat kerja dosen, kemudian melibatkan apalagi stakeholder. Hal ini sesuatu yang sangat perlu dibangun. Dengan demikian kan ada diskusi, ada satu kesepahaman untuk bagaimana UMN lebih baik ke depan. Tentu yang pertama kami menyambut dengan sebaik-baiknya, apalagi hari ini ada pembinaan, peningkatan kualifikasi dosennya, peningkatan kecintaan kepada nilai-nilai agama, nilai-nilai Al-Wasliyah. Dengan demikian nanti ke depan identitas kita sebagai dosen, identitas kita sebagai mahasiswa itu tercermin dalam perilaku sehari-hari. Pada kesempatan ini, UMN Al-Wasliyah juga mengundang Kepala LL Dikti Wilayah 1 Sumatera Utara, Profesor Dr. Andes Saiful Anwar Matondang, MA PhD, sebagai narasumber. Ia menyampaikan materi mengenai Merdeka Belajar Kampus Merdeka MBKM. Dijelaskan bahwa pada kurikulum MBKM, mahasiswa di semester 6 berhak untuk mengambil 20 SKS di program studi lain. Mana-mana perusahaan nasional, multinasional yang bisa menjadi tempat MBKM bagi mahasiswa dan dosen kita. Karena Kemendikbud sudah membuat MOU dan kerjasama yang baik dengan mereka. Buktinya ribuan mahasiswa dan dosen ada yang berkegiatan di industri mereka. Kalau untuk mandiri bisa aja pemerintah atau BUMD, kabupaten kota boleh saja, itu namanya kan MBKM mandiri, artinya tidak masuk dalam flagship Kemendikbud punya. Itu boleh-boleh saja, nggak masalah. Rektor UMN Al-Wasliyah Dr. Haji Firmansyah MSI berharap agar seluruh program kerja yang telah disampaikan pada rapat kerja ini dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan di UMN Al-Wasliyah, hingga nantinya dapat menghantarkan UMN Al-Wasliyah mencapai target yang sebelumnya telah ditetapkan.
Pertama luar biasa, teman-teman dari prodi sampai rektorat ini bersemangat untuk melaksanakan raker ini. Tentu ini diharapkan program-program kerja yang sudah dirapatkan tadi, yang sudah ditentukan oleh teman-teman semua itu menjadi pedoman kita semua di UMN Al-Wasliya untuk melaksanakan, dan target-target capaian itu harapannya tercapai di 2024 ini. Tentu nanti kita akan laksanakan terus, mudah-mudahan tersedia juga sumber dayanya sehingga ini bisa kita laksanakan terus, karena ini kan bagian dari perencanaan. Sesuatu hal itu kalau tidak direncanakan dengan baik kan biasanya kurang baik juga hasilnya. Maka kita akan laksanakan ini juga terus insya Allah, sehingga perencanaan kita bisa dilaksanakan dengan terencana, terukur, terbaik, sehingga itu memudahkan untuk kita melaksanakannya. Kegiatan rapat kerja Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliya ditutup dengan makan siang bersama di Pantai Wong Rame, Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Dari UMN Al-Wasliya, tim UMN Channel mengabarkan. Selanjutnya, Universitas Muslim Nusantara UMN Al-Wasliya berhasil meraih penghargaan pada Anugerah Pelaporan Sistem Penjaminan Mutu Internal SPMI tahun 2023. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LL Dikti Wilayah 1 untuk memotivasi perguruan tinggi agar meningkatkan akreditasi dan pelaporan SPMI-nya. Universitas Muslim Nusantara UMN Al-Wasliya berhasil meraih penghargaan pada Anugerah Pelaporan SPMI tahun 2023 yang diadakan oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LL Dikti Wilayah 1 Sumatera Utara. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memotivasi perguruan tinggi agar meningkatkan akreditasi dan pelaporan sistem penjaminan mutu internal SPMI-nya. Pada kesempatan ini, UMN Al-Wasliya menjadi terbaik 3 dalam SPMI kategori pengendalian. Penghargaan diserahkan secara langsung oleh Kepala LL Dikti Wilayah 1 dan diterima oleh Kepala LPM UMN Al-Wasliya Dr. Juliandi MSI di JW Marriott Hotel Medan pada 15 Januari 2024 lalu. Raihan prestasi ini tentunya tak terlepas dari dukungan dan kontribusi seluruh sivitas akademika UMN Al-Wasliya. Yang pertama kita tentu secara umum UMN Al-Wasliya ya, kita bersyukur kepada Allah SWT karena pada hari ini di penganugerahan SPMI tahun 2023 ini kita mendapatkan salah satu terbaik ketiga ya dalam kategori siklus di pengendalian ya dalam SPMI di 2023. Tentu ini kan kerja keras kita semua ya, mulai dari rektor ya, PPH dan tentunya LPM ya, LPM yang sebenarnya di tahun 2003 kita kemarin dikomandoi oleh Pak Dr. Mujib ya, kemudian Ketua SPMI kita Pak Ardansah. Jadi ini kerja dari semua. Lembaga Penjaminan Mutu UMN Al-Wasliya telah berkomitmen untuk melaksanakan kelima kategori SPMI tersebut dengan lebih baik. Sehingga diharapkan UMN Al-Wasliya dapat meraih lebih banyak prestasi di Anugerah Pelaporan SPMI tahun 2024 mendatang. Kita ini kan siklusnya PPEPP tadi ya, kalau tadi kita lihat dari penghargaan yang diberikan kan kategorinya ternyata dipisah ya, yang 5 siklus ini ya, mulai dari penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan. Jadi nanti ke depan kita tentu harus kelima siklus ini kita benar-benar jalankan dengan profesional dan lebih baik. Kepala LL Dikti Wilayah 1 Profesor Dr. Andes Saiful Anwar Matondang MEPHD menjelaskan bahwa saat ini SPMI seluruh perguruan tinggi harus mengarah kepada akreditasi. Hal ini dilakukan agar perguruan tinggi dapat mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu. Tugas utama LL Dikti Wilayah 1 adalah meningkatkan mutu perguruan tinggi di Sumatera Utara. Maka kita buat semua indikatornya, maka kita secara rinci dan detail membuat indikatornya itu. Semua kegiatan kampus selama 2023 kita kaitkan dengan penilaian akreditasi. Jadi
Satu adalah SPMI, Sistem Penjaminan Mutu Internal. Kemudian yang saya sampaikan tadi, barulah kita dinilai oleh eksternal, Lembaga Akreditasi Mandiri dan Ban PT. Iya, dengan kita naikkan akreditasi dari B ke baik sekali menjadi A menjadi unggul, itu artinya kita sudah menjadikan perguruan tinggi kita itu adalah tempat Center of Excellence, Center of Innovation, dan Center of Collaboration. Jadi excellent, unggul, kemudian innovation, dan satu lagi adalah collaboration, kolaborasi. Secara khusus, ia berpesan agar UMN Al-Wasliyah dapat segera melakukan percepatan untuk meraih akreditasi program studi unggul dengan cara mengevaluasi secara menyeluruh apa saja yang perlu ditingkatkan dari program studi tersebut. Karena saya sampaikan tadi, kalau selama ini kita menganggap akreditasi itu kerjaan periodik, 3 tahunan sekali atau 5 tahunan sekali, sekarang kita harus rubah mindset kita, every day is accreditation. Setiap hari itu adalah akreditasi. Sehingga UMN nanti harus menuju ke sana, SPMI-nya harus menuju ke sana. Kalau nggak bisa. Caranya adalah mengambil prodi yang baik sekali, sudah usianya 2 tahun, itu kita petakan mana-mana masalahnya. Misalnya guru besarnya atau doktornya, lektor kepalanya, publikasinya, hibahnya, itu diperiksa semua. Kalau itu sudah dapat, itu nanti kita tinggal ajukan supaya poinnya mencapai nilai unggul. Pada anugerah pelaporan SPMI tahun 2023 bagi perguruan tinggi swasta di lingkungan LL Dikti Wilayah 1, terdapat beberapa kategori penghargaan yang diberikan. Di antaranya kategori kerjasama terbaik, kategori program studi unggul, kategori penetapan, kategori pelaksanaan, kategori evaluasi, kategori pengendalian, dan kategori peningkatan SPMI. Dari Medan, Sumatera Utara, Nazira Anindi Meiliza Putri, UMN Channel, mengabarkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada hari ini. Saya Nazira Anindi beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.